Pria seringkali merasa hubungan dengan wanita itu seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Ada banyak hal yang tidak terucap, banyak emosi yang tersembunyi, dan banyak jawaban yang terasa seperti bukan jawaban yang sebenarnya. Kita sering melihat wanita sebagai sosok yang penuh rahasia, dan seringkali kita hanya melihat permukaan. Padahal, di balik senyum dan tawa yang mereka tunjukkan, ada jutaan cerita, ketakutan, dan konflik batin yang sengaja disembunyikan. Mereka punya beban yang mereka simpan rapat-rapat, sebuah topeng yang mereka pakai agar terlihat baik-baik saja. Hari ini, kita akan membuka tirai dan membahas hal-hal yang sering disembunyikan wanita dari pria. Kita akan menggali mengapa mereka memilih untuk diam, menyimpan beban, dan memakai topeng yang membuat mereka terlihat baik-baik saja di luar. Kita mulai dari satu kalimat yang paling sering membuat pria bingung. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi punya makna yang sangat dalam. Aku baik-baik saja. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Kamu melihat wajahnya murung, matanya berkaca-kaca, atau dia tiba-tiba menjadi diam. Kamu bertanya, kamu kenapa? Dan dia menjawab, enggak, aku baik-baik saja. Padahal, kamu tahu, itu adalah kebohongan yang disengaja. Kenapa wanita melakukan ini? Ini bukan tentang menipumu. Ini adalah tentang melindungi diri mereka sendiri dari apa yang mereka takuti. Seringkali, dia memilih untuk menelan perasaannya karena dia khawatir akan membebani dirimu. Dia takut kalau dia mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu akan memicu pertengkaran, membuatmu merasa bersalah, atau bahkan membuatmu jengkel. Baginya, jauh lebih mudah untuk menyimpan semua di dalam daripada mengambil risiko mengacaukan suasana. Ini adalah konflik batin yang luar biasa. Di satu sisi, dia sangat ingin kamu tahu bahwa ada yang salah. Dia ingin kamu peduli dan memahaminya tanpa dia harus mengucapkannya. Tapi di sisi lain, dia takut dengan konsekuensi dari kejujurannya itu. Di balik jawaban aku baik-baik saja, ada suara hati yang berteriak, sebuah harapan kecil bahwa kamu akan cukup peka untuk melihat kebohongan itu, dan cukup peduli untuk bertanya lagi. Setelah masalah komunikasi, kita masuk ke pertempuran yang paling sunyi, yang mungkin tidak pernah kamu lihat. Ini adalah perang yang setiap hari terjadi di dalam diri wanita, di hadapan cermin, atau di balik layar media sosial. Ini adalah perang melawan rasa insecure. Dunia luar melihat seorang wanita yang memakai pakaian rapi, make-up yang sempurna, dan senyum yang menawan. Mungkin kamu pernah memberikan pujian, kamu cantik hari ini. Namun, yang jarang pria sadari, di balik semua itu, ada suara di kepala wanita yang terus berbisik. Apakah ini sudah cukup? Apakah aku terlihat gemuk? Apakah ada yang salah dengan penampilanku? Rasa insecure ini bukan sekedar ketidakpuasan, tapi sebuah beban berat yang disembunyikan. Wanita takut terlihat terlalu peduli dengan penampilan, takut dicap dangkal, atau merasa malu untuk mengakui bahwa mereka tidak mencintai diri mereka sendiri sepenuhnya. Mereka menyimpan ketakutan ini karena percaya bahwa mereka seharusnya sudah merasa cukup. Mereka membandingkan diri mereka dengan foto-foto yang sudah diedit, dengan figur-figur di majalah, dan dengan wanita lain yang mereka temui. Dan di setiap perbandingan itu, mereka sering merasa kalah. Ini adalah siklus yang melelahkan. Ketika kamu melihat seorang wanita yang terlihat percaya diri, ingatlah bahwa seringkali itu adalah hasil dari sebuah perjuangan batin yang luar biasa, yang tidak pernah mereka bagikan. Seringkali, kita hanya melihat sosok wanita yang seolah-olah serba bisa dan tangguh. Kita melihat mereka berhasil di karier, mengurus rumah, dan selalu ada untuk orang-orang yang mereka cintai. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tunjukkan, beban untuk menjadi pacar atau istri yang ideal. Dari film, media sosial, hingga cerita dari orang-orang sekitar, ada gambaran yang sangat jelas tentang seperti apa seharusnya seorang wanita yang dianggap sukses. Ia harus bisa mengatur rumah, punya karier yang bagus, selalu terlihat cantik, dan menjadi pendukung emosional yang tak ada habisnya bagi pasangannya. Namun, di balik persona yang sempurna itu, ada kelelahan yang luar biasa. Wanita seringkali merasa harus membuktikan diri setiap saat, dan jika mereka tidak bisa memenuhi semua peran itu, mereka merasa gagal. Mereka menyembunyikan rasa stres dan kecemasan ini karena mereka percaya bahwa mengeluh adalah tanda kelemahan.
Mereka takut akan dicap tidak becus atau tidak cukup kuat. Ini adalah peperangan melawan ekspektasi, baik dari masyarakat maupun dari diri mereka sendiri. Mereka terus berjuang untuk menjadi sosok yang ideal, padahal realitanya, tidak ada manusia yang bisa menjadi segalanya. Jadi, ketika kamu melihat seorang wanita yang terlihat sangat gigih, sadarilah bahwa seringkali dia sedang memikul beban diam-diam, mencoba untuk menjadi sosok yang mustahil. Apa yang paling wanita butuhkan dari pasangannya bukanlah solusi, tapi sekedar kehadiran. Poin keempat ini adalah kebutuhan untuk didengar tanpa diadili. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya, misalnya tentang pekerjaan yang melelahkan atau pertengkarannya dengan teman, reaksi natural dari pria adalah mencoba memberikan solusi. Ini adalah niat yang baik, tentu saja. Tapi yang sering tidak pria sadari, terkadang wanita tidak butuh saran. Dia hanya butuh ruang aman untuk mengeluarkan isi hatinya. Wanita seringkali menyimpan masalahnya karena takut jika mereka terlalu banyak bercerita, mereka akan dicap cengeng, lemah, atau terlalu sensitif. Ini menciptakan sebuah paradoks yang menyakitkan. Mereka merasa kesepian dan tidak dimengerti, padahal mereka berada di dalam sebuah hubungan. Dia berharap kamu bisa duduk bersamanya, mendengarkan tanpa interupsi, dan sekedar mengatakan, "Aku dengarkan." Kalimat sederhana ini jauh lebih berarti daripada 100 solusi. Jadi, di balik keheningan atau cerita yang disingkat, ada harapan yang tidak terucap untuk koneksi emosional yang lebih dalam. Itu adalah kebutuhan yang tersembunyi, yang jika tidak terpenuhi, bisa membuat mereka merasa sangat sendirian. Ada rahasia yang tidak pernah diceritakan wanita kepada pasangannya, bukan karena hal itu sepele, tapi justru karena terlalu menyakitkan. Ini adalah tentang pengalaman yang mereka sembunyikan karena takut tidak ada yang memahaminya. Ini bukan tentang peristiwa besar yang terekspos di berita. Ini bisa jadi hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari, seperti pelecehan verbal di jalan, komentar tidak pantas dari rekan kerja, atau sentuhan yang tidak diinginkan di tempat umum. Mengapa mereka menyimpan pengalaman ini? Karena ada ketakutan yang sangat mendalam, ketakutan untuk tidak dipercaya. Mereka khawatir akan diberi respons seperti, "Ah, kamu terlalu berlebihan," atau "Mungkin dia hanya bercanda." Hal-hal ini menciptakan beban emosional yang mereka pikul sendirian. Mereka belajar untuk diam, untuk menormalisasi pengalaman-pengalaman itu, dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di dalam hati, mereka merasa sendirian dalam menanggung ketidakadilan itu. Di balik senyum wanita yang kamu lihat, mungkin ada memori yang menyakitkan yang dia simpan rapat-rapat, sebuah pengalaman yang membentuk dirinya, tapi tidak pernah ia ceritakan. Di dunia ini, pria seringkali didorong untuk bersinar dan mengambil alih panggung. Tapi, pernahkah kamu sadar bahwa ada banyak wanita yang dengan sengaja meredupkan cahaya mereka sendiri? Ini adalah tentang ketika seorang wanita menginjak rem, menahan diri, atau mengecilkan ambisi dan kecerdasannya agar tidak mengintimidasi pria. Mereka mungkin punya ide brilian di rapat, tapi memilih diam. Mereka mungkin memiliki passion yang luar biasa, tapi menahannya agar tidak terlihat terlalu lebih. Mengapa? Karena ada ketakutan tak beralasan yang ditanamkan oleh masyarakat. Jika mereka terlalu cerdas, terlalu sukses, atau terlalu kuat, mereka akan dicap sebagai wanita yang tidak feminin, atau bahkan yang terburuk. Tidak akan ada pria yang ingin berada di samping mereka. Ini adalah konflik batin yang menyakitkan. Mereka harus memilih antara menjadi diri mereka sendiri seutuhnya atau menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain. Mereka mengorbankan bagian dari diri mereka demi sebuah penerimaan yang mungkin bahkan tidak nyata. Ini adalah pengorbanan yang tidak pernah mereka bahas. Sebuah perjuangan untuk menyeimbangkan keinginan untuk berkembang dengan ketakutan akan ditinggalkan. Semua perjuangan batin yang sudah kita bahas berujung pada satu ruang paling pribadi dalam sebuah hubungan, yaitu di ranjang. Seringkali, apa yang terjadi di sana adalah hal yang paling sulit dibicarakan. Terkadang, kontak fisik tidak menjamin adanya koneksi emosional. Ada banyak hal yang wanita sembunyikan bahkan saat berada dalam momen yang seharusnya paling intim. Mengapa? Karena ada ketakutan yang sangat besar, takut terlihat tidak tahu apa-apa. Takut tidak bisa memuaskan pasangan, atau bahkan takut dicap tidak memuaskan.
Ketakutan ini membuat mereka memaksakan diri, menelan keinginan atau ketidaknyamanan mereka, dan bahkan melakukan sebuah sandiwara kecil hanya untuk membuat pasangannya merasa sukses. Rasa takut melukai ego pasangan atau khawatir akan penolakan seringkali membatalkan niat mereka untuk jujur. Ini adalah perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara menjadi diri sendiri dengan keinginan untuk menyenangkan orang lain, dan seringkali mereka memilih yang kedua. Akibatnya, hal yang seharusnya menjadi sumber koneksi dan kebahagiaan justru menjadi tempat di mana kejujuran disimpan rapat-rapat, menciptakan jarak emosional yang seringkali tidak disadari. Itulah 7 hal yang seringkali disembunyikan wanita dari pria. Ini bukanlah daftar kelemahan, melainkan potret nyata dari sebuah konflik batin yang luar biasa. Sebuah perjuangan harian melawan ekspektasi, ketakutan, dan stigma yang tidak pernah mereka pinta. Tujuan dari konten ini bukanlah untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata kita semua, untuk menyadarkan bahwa di balik setiap wajah, ada dunia yang penuh dengan cerita yang tak terucapkan. Hubungan tidak dibangun di atas kesempurnaan, tapi di atas kejujuran. Kejujuran ini hanya bisa tumbuh jika kita berani membuka ruang yang aman. Ruang di mana tidak ada yang takut untuk berbicara, dan tidak ada yang takut untuk mendengarkan. Membangun kepercayaan adalah kuncinya. Dengan menanggalkan topeng dan berani menunjukkan kerapuhan diri, kita tidak hanya memperkuat ikatan dengan orang lain, tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Kejujuran itu harus dimulai dari kita sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.